Oke. Kita mulai pembelajaran pertama terkait dengan knowledge area yang pertama yaitu integration. Oke, kita share. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Slide-nya. Oke, pertama tentang integration. Saya menjelaskan dulu garis besarnya. Integration itu apa sih? Integration itu seperti teman-teman di posisi sebagai seorang project manager dan mengelola keseluruhan project dari awal sampai akhir, proses-prosesnya, prosedur-prosedurnya, yang tujuannya agar project itu sukses. Atau kalau analoginya seperti gini, misalkan teman-teman adalah seorang dirijen musik gitu ya, yang suka kalau di musik-musik klasik atau di pergerakan musik itu ada dirijennya. Nah, itu dirijen itu adalah seorang project manager dan dia yang mengatur ritme dari musik itu, yang menyuruh kapan biola untuk main, kapan pianonya untuk main, kapan drumnya dan lain sebagainya itu tuh untuk main. Nah, setiap personal musiknya itu adalah timnya si projectnya ya. Dan setiap orang itu megang kan tangga nada di depannya itu. Nah, itu tangga nada di depannya itu adalah plan-nya. Jadi mereka pasti harus mengikuti apa yang ada diisi dari tangga nada tersebut kan. Kalau enggak pasti musiknya akan kacau. Nah, itu analoginya dari project integration management. Nah, dalam project integration management itu dia mencakup keseluruhan dari proses tadi, dari initiating, planning, executing, monitoring, controlling, dan sampai closing itu ada semua. Kenapa? Karena tadi dia fungsinya untuk mengelola, mengatur semua kegiatan proyek dari awal sampai akhir. Di sini ada detail prosesnya. Misalkan di initiating ada develop project charter, planning ada development project management plan, executing sampai closing. Nah, detail ini akan kita bahas satu-satu selama kurang lebih 1 jam ke depan di kuliah ini ya. Nah, tadi seperti yang saya jelasin, analogi berikutnya untuk project management juga seperti kalian main puzzle ya. Jadi si project manager itu seperti mengumpulkan, menata puzzle-puzzle yang mungkin masih berserakan, disusun ulang agar sesuai dengan gambaran tujuan akhir dari puzzle itu dibuat gitu ya. Nah, secara garis besarnya dia memastikan bahwa deliverable tepat waktu dan lain sebagainya. Intinya dia mengelola pengerjaan project. Mengelola itu bukan berarti dia ngerjain ya, tapi timnya yang ngerjain, tapi dia mengatur, mengendalikan, mengontrol, mengawasi, dan bertanggung jawab untuk kesuksesan dari project itu sendiri. Dan untuk membantu si project manager mengelola project itu biasanya ada tools-nya atau ada alat inilah kayak dashboard atau kayak sesuatu yang bisa dipakai agar mereka bisa melihat progres dari project, menggunakan otomatisasi, fungsi responsible, dan juga lain-lainnya. Nah, tadi ini integration management itu mencakup semua hal ya, dari mulai proses initiating, planning, executing, closing, sampai controlling.
Dan Project Integration Management itu mengatur semua knowledge area dari scope, time, cost, quality sampai ke procurement, dari mulai start sampai akhir. Nanti akan saya jelaskan semua kenapa semua tercakup di ini. Nah, di ini detail lagi terkait dengan proses-prosesnya di dalamnya. Ini nggak perlu dihafal, hanya dimengerti aja kenapa ini perlu ada. Nanti akan saya jelasin. Oke. Kita mulai dari penjelasan pertama terkait menginitiating atau mendevelop project charter. Ini saya sambil oret-oret dulu ya. Bentar. Oke, kelihatan ya. Sekarang ada apa? Kelihatan, Pak. Pen-nya. Izin saya jelasin jadi. Nah, kita mulai dari menginitiating. Jadi initiating itu berarti kalau bahasa pengertiannya berarti tahap untuk memulai, menginisiasi. Jadi memastikan untuk memulai bahwa proyek itu akan berjalan. Nah, saya contohkan seperti ini. Ada perusahaan kontraktor gitu ya. Dia dapat project atau dapat tender dari misalkan dari TELU untuk membangun apartemen mahasiswa yang sedang selesai mau saya dibuat itu ya, misalkan apartemen 20 lantai. Ini yang tender nih, investor ini anggap kita PT Wika. Nah, dia kan pasti mulai proses tender dan dia dapat nih biaya, dia bisa ngitung nih, ini modalnya misalkan 500 juta, dia bisa untung atau profitnya misalkan, 500 juta, kecil banget, 500 miliar, 200, untungnya misalkan 200 miliar. Nah, proses keuntungan ini itu istilahnya business case. Nah, business case ini baru mulai nih proses, mulai dari si perusahaan kontraktor ini dia mulai menginisiasi awal. Jadi awal proyek. Dengan apa? Jadi kan mau mulai proyek berarti dia harus mengassign seorang project manager. Project manager. Orang yang mimpin proyek. Selama proses mengassign ini, berarti ini anggap ini si Wika ini dia sebagai sponsor project ya. Sponsor ini dia membuat namanya piagam project atau project charter. Apa sih isi project charter itu? Project charter itu adalah dokumen project yang tahap atau tahap awal suatu dokumen yang melegalkan bahwa project itu akan dimulai. Project itu siap dimulai. Project itu berisi garis-garis besar dan tujuan yang akan bisa dicapai. Nah, di project charter ini yang berarti tadi dokumen project itu berisi tentang tujuan dari project itu sendiri. Terus budgetnya high level, tapi dalam untuk budget ya tadi kan, terus sama
milestone, kalau milestone berarti namanya ini waktu pengerjaan proyek, terus kebutuhan dari proyek, tapi secara masih garis besar ya. Nah, dari high level budget milestone waktu ini diambil dari business case tadi nih. Yang misalkan apa? Budgetnya berarti dia butuh 500 juta. 500 miliar. Dan 500 miliar misalkan pengerjaannya kemungkinan besar 1 tahun. Requirement-nya apa aja? Nah, itu secara besar ya, berarti butuh nanti fondasi segala macam seperti apa. Nah, ini high level-nya. Dan yang paling penting juga dalam project charter ini ada tanda tangan terkait proses legal penunjukan project manager. Jadi kalau project charter ini belum dibuat, otomatis project itu belum bisa dimulai. Dan project charter itu juga harus sudah ditandatangani oleh, ini tanda tangan legalnya ditandatangani oleh sponsor ya. Sponsor project atau ya yang membiayai si project itu sendiri. Nah, ini kalau belum ditandatanganin, PM belum bisa kerja, belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa nyari orang segala macam. Ini fungsi dari project charter, di mana itu adalah proses initiating atau inisiasi awal dari project. Oke, outputnya nanti inisiating project itu ya tadi membuat project charter, juga dan ada assumption log. Assumption log berarti asumsi awal terkait project itu. Misalkan apa? Project ini menggunakan dana 500 miliar karena dengan asumsi apa? Asumsi bahwa dolar itu $1 15.000 misalkan. Itu ada asumsi. Jadi outputnya adalah project charter dan assumption log. Nah, itu terkait dengan initiating. Kita balik lagi ke slide. Saya cek dulu deh. Kuliah mahasiswa di kelas G6. Nah, jadi kalau di perkuliahan kita ini, saya pasti akan bolak-balik antara penjelasan mungkin yang baik dengan coret tadi dan balik ke slide ya, karena ada hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan dalam slide, maka itu saya arahkan bikin di notes tadi. Kenapa? Agar bisa menambah pemahaman teman-teman terkait isi dari slide ini ya. Tadi kita mulai tadi ya, initiating, mendevelop, mengelola project charter. Intinya apa tadi? Project charter ya tadi ikhtisar project atau intisari project, di mana di situ ada legalitas bahwa project itu siap untuk dimulai. Dan dia project itu memberi wewenang project untuk mengendalikan project. Jadi kalau project charter itu belum ditandatanganin, si PM belum bisa kerja. Nah, saat kita membuat project charter, inputnya apa tadi? Saya bilang bisnis dokumen, perjanjian, dan segala macam, prosedur, proses bisnis dokumen berarti dalam artian apa? Bisnis dokumen tadi, dokumen berisi reason, alasan-alasan kenapa project itu harus dilakukan.
Tools teknik maksudnya cara-cara kita mengelola dari membuat project charternya ya di dalam proses ini project charter, yaitu dengan apa, expert judgment, mengambil data atau data gathering dan interpersonal skill dan meeting. Expert judgment maksudnya gimana? Expert judgment berarti kita meng-hire seorang expert atau konsultan untuk membantu kita membuat mengelola project charter, atau bisa jadi seorang project manager juga tapi yang sebelumnya pernah mengelola project. Nah, data gathering berarti ya mengambil data dalam proses apa? Misalkan brainstorming atau interview dan lain-lain. Interpersonal skill dan team skill berarti memastikan bahwa nggak ada konflik saat pengambilan data, dan yang biasanya sih meeting. Nah, ini biasanya ini milih. Outputnya nanti adalah ya tadi project charter dan juga assumption log. Assumption log maksudnya log terkait asumsi. Ya, tadi contohnya misalkan dolar, asumsi saat pengerjaan awal pengerjaan proyek ini adalah asumsinya dolar itu 15.000 per dolarnya. Nah, ini data flow diagramnya apa sih maksudnya ini? Jadi pengelolaan membuat project charter ini nanti outputnya itu bisa dipakai di seluruh proses dari project, dari mulai scope sampai ke stakeholder. Kebanyakan untuk apa? Untuk saat kita membuat rencana dari project atau project plan. Ini. Terkait dengan input tadi, di dalam business case kita men-input product description dalam artian nanti outputnya project itu mau seperti apa sih gitu. Ya tadi contohnya kita buat apartemen 20 lantai, ya berarti itu adalah output dari project itu. Ini ada batasan dan asumsi. Batasan misalkan berarti projectnya ya emang 20 lantai karena di awalnya setidaknya 20 lantai. Asumsinya tadi dolarnya misalkan 15.000 per dolar. Nah, saat kita membuat satu project, si tadi sponsor tadi sebenarnya dia kan menseleksi ya, memilih kenapa sih proyek itu dibuat, kenapa proyek itu dijalankan. Karena dia ada itu perhitungan tadi, perhitungan secara keuntungan. Dengan apa metodenya? Ini ada namanya benefit cost ratio, internal rate return, returns, opportunity cost. Intinya ini teman-teman cuma hanya tahu aja, misalkan benefit cost ratio berarti kalau dia lebih besar benefitnya berarti lebih bagus, itu yang yang dipilih. Internal rate ratio (IRR) itu juga sama, lebih besar lebih bagus. Opportunity cost itu maksudnya misalkan jika ada dua project yang mau dipilih A dan B gitu ya, misalkan A nilai keuntungannya misalkan 500 juta, yang B keuntungannya 700 juta. Pastikan yang dipilih yang paling besar keuntungannya. Nah, opportunity cost berarti adalah keuntungan yang nggak dipilih. Jadi yang 500 juta tadi yang project A itu namanya opportunity cost. Ada present value dan net present value. Kalau ini intinya kita melihat keuntungannya itu dibandingin modal nanti yang dikeluar itu positif nggak gitu. Intinya lebih besar untungnya dibandingin modal yang dikeluarkan. Payback period adalah waktu untuk uang dari modal project itu bisa balik modalnya gitu ya. Ini biasanya lebih cepat, pasti lebih bagus. Dan return of investment sama ya, keuntungan yang dipakai saat kita menginvest dari project itu. Nah, paling besar, bigger is better. Paling besar itu berarti yang paling bagus. Nah, ini contoh perhitungannya. Ini hanya sekedar pengetahuan teman-teman aja. Nah, tadi outputnya dari saat kita menginisiasi project adalah membuat project charter, dan hasilnya adalah dokumen dari project charter. Ya, tadi itu isinya apa aja? Ya, ini project goal, description, consumption. Ini isi-isi dari si project charter.
Nah, contohnya project charter itu seperti apa sih? Nih, saya contohkan. Saya stop share. Ya, kelihatan ya. Ini contoh project charter untuk desain jaringan fiber ke gedung di gedung Bandung Teknoplex atau gedung itu ya, Departemen Bandung Teknoplex yang sekarang lagi dibuat itu. Nah, di sini ada project title-nya, judul project dan deskripsinya. Terus nah ini yang pengesahan, penunjukan project manager dan authority levelnya. Contohnya misalkan ini Bambang Uripno, ini dia sebagai project manajernya. Bisnis case-nya apa? Nah, kan bisnis case-nya berarti alasan dasar dari project, kenapa project itu dibuat. Resource-nya, pertama orangnya siapa aja yang di-assign, project manager, analis, project team, bagian keuangan. Nah, stakeholder-nya dibagi, berarti orang-orang yang mempengaruhi project, baik positif maupun negatif, ini semuanya dimasukin. Project description-nya atau deliverable, dalam artian produk yang akan dibuat tuh nanti apa sih? Nah, misalkan dia bikin desain jaringan fiber optik untuk gedung. Asumsinya memang ini untuk internet penghuni apartemen dan hanya dipakai di Bandung Teknoplex living apartemen ini aja. Batasannya bahwa pengerjaan ini harus bisa diselesaikan kalau konstruksi apartemennya sudah selesai. Terus taunya gimana sih kalau proyek itu sukses? Mas, bahwa optik itu bisa dipakai ya, bisa dipakai oleh penghuni apartemen. Approval-nya ini karakteristik dari kalau proyek itu dianggap sukses itu apa aja yang bisa apa aja yang mesti di proof. Dan yang terakhir adalah nih tanda tangannya, ini yang paling penting juga nih. Nah, itu juga tugas teman-teman setelah kuliah ini selesai. Setelah di minggu ini perkuliahan di hari ini, teman-teman buat contoh project charter, terserah ada project mana aja. Nah, ini ada contoh ini satu template-nya bisa dipakai. Ini ada di LMS ya. Kita balik lagi ke slide. Ya, oke. Tadi terkait dengan outline dari project charter. Nah, setelah kita menginisiasi project dengan membuat project charter, selanjutnya ya berarti project manager udah bisa jalan. Dia membuat plan, planning. Di situ dia fungsinya adalah mendevelop project management plan atau membuat plan dari project itu sendiri. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dokumen. Dokumennya namanya project management plan. Ya, seperti yang kita jelasin, bahwa the project management itu si project manager melakukan semua yang sudah ada di plan. Makanya plannya itu harus bagus sebaik mungkin. Saya jelasin lagi di paint-nya ya. Oke, nah. Tadi sudah masuk ke bagian initiating,
Berarti CPM-nya sudah CPM sudah mulai kerja ya, sudah boleh kerja lah. Awalnya dia harus apa? Dia harusnya membuat plan. Hanya membuat outputnya nanti adalah project management plan. Nah, di saat dia membuat plan ini, apa sih yang dilakukan sama dia? Teman yang perlu tahu, intinya dia membuat plan dengan metode seperti ini ya, 5W1H. Dia melihat what, who, where, when, why, dan how. Untuk apa? Nah, ini dia ngeplan seluruh, saya bilang knowledge area dalam project. Makanya kita sebenarnya udah dibantu ya saat kita pengelolaan project ini secara standar ilmu manajemen projectnya itu sudah ada template-nya lah. Nah, saat kita mau plan itu yang kita plan apa aja sih? Nah, tadi target knowledge area ini kita mau plan dengan scope. Scope berarti apa aja sih scope projectnya yang akan kita buat. Contoh tadi project apartemen tadi berarti scope-nya ya apartemen 20 lantai. Nanti scope detailnya fondasi misalkan berapa meter, lantainya 20, terus dia anti gempa dan lain-lain. Who-nya siapa yang ngerjain? Oh, who-nya berarti ini butuh 100 pekerja. Where itu bisa di mana tempatnya dan juga dari mana nih saya dapat resource-nya. Oh, dari vendor ini. Nah, dari ini itu juga dapatnya dari mana? Inputan dari project charter tadi. When itu berarti waktu pengerjaannya. Kapan aja. Dan why dalam artian project itu dianggap sukses, karakternya apa aja nih? Itu ada di plan. Nah, ini tadi how bagaimana kita ngerjain si project itu sendiri. Ini tadi baru satu nih, dan ada 9 komponen yang lain. Kita ngeplan dari scope-nya, terus mulai dari jadwal, mulai dari biayanya, terus terkait juga dengan quality-nya mau seperti apa. Kayak tadi contohnya, oh gedung lantai ini harus bisa tahan gempa 7 skala Richter misalkan. Terus resource-nya, resource berarti bisa sumber daya manusianya atau fisikal-nya. Misalkan alat-alat berat dan lain-lain. Terus nanti terkait resikonya, ngeplan resikonya seperti apa aja nih. Misalkan resiko, jadi direncanain nih. Kalau resikonya nanti tiba-tiba krisis ekonomi, apa yang harus dilakukan? Itu resiko. Terus juga procurement atau pengadaannya. Ini berarti nanti butuh vendornya apa aja dan di mana. Terus proses communication. Nah, communication ini bisa verbal dan non-verbal. Verbal berarti cara kita nanti ngomong ke sponsor seperti apa. Nah, non-verbal ini misalkan report, timnya seperti gimana. Terus yang tadi adalah stakeholder-nya, stakeholder management. Nanti stakeholder-nya siapa aja sih? Kenapa di-define? Karena kita biar tahu nih gimana cara kita mengelola project-nya. Misalkan stakeholder-nya jadi sponsor project. Nah, berarti kalau kita ngomong sama sponsor project, orang yang biaya project, kita harus hati-hati. Nggak boleh sembarangan. Jadi kalau dia tersinggung, project kita di-terminate misalkan. Ini terkait dalam proses memanage atau membuat planning.
dalam memanage itu juga selain kita bikin plan terkait semua kriteria, kita juga membuat plan untuk proses selanjutnya. Misalkan plan untuk executing-nya. Terus plan untuk monitoring dan controlling. Dan plan untuk proses closing project. Maksudnya gimana? Kalau saat kita nge-plan untuk executing, berarti kita membuat kita membuat prosedur atau SOP menjalankan project executing. Nah, ini kalau di project-project besar biasanya sih nggak perlu bikin dari nol ya, karena biasanya sudah ada historical project sebelumnya. Mungkin misalkan si PT Wika tadi dia punya history mengerjakan apartemen misalkan 15 lantai. Nah, ini misalkan tambah di 20 lantai berarti ya tinggal di adjust aja gitu. Nah, kemudian juga untuk monitoring dan controlling juga sama. Ini juga adalah prosedur juga. Prosedur cara untuk manage project atau mengkontrol project. Misalkan apa? Melihat baseline. Oh iya, nah tadi juga ya, saat kita meng-create project dengan menggunakan metode ini untuk seluruh knowledge area, paling penting juga untuk kita monitoring controlling, kita mendefine baseline atau dasar ya, jadi dasar perhitungan, dasar pengamatan. Baseline itu apa aja sih? Baseline itu ada cost baseline, scope baseline, dan juga schedule. Maksudnya apa sebenarnya? Berarti baseline dalam artian harusnya nanti di 1 bulan pertama pekerjaan habis biayanya 100 miliar gitu. Nah, itu adalah baseline-nya. Dan juga selama 1 bulan proses pengerjaan harusnya ini sudah selesai fondasi. Nah, itu adalah baseline. Jadi cost ini namanya performance baseline. Ini yang dilakukan selama kita proses di planning. Kita back lagi ke slide. Nah, ini dia. Nah, saat kita memplanning tadi, kita butuh apa sih? Butuh inputannya, ya tadi project charter tadi. Kenapa di sini ada butuh project charter? Karena kita mengambil data terkait apa? Terkait nanti budgeting, kan ada di budget charter ada tentang high level budget. Budget charter juga ada milestone atau garis besar dari pengelolaan project. Itu kita pakai untuk nge-plan jadwalnya. Dua adalah output dari proses yang lain. Maksudnya tadi knowledge area, scope, time, cost, sampai ke stakeholder. International factor berarti kita butuh template proses sebelumnya. Nah, organization asset. Nah, kalau interface factor ini tadi terkait, kita juga mesti kita ngeplan, kita melihat nih asumsi tadi, misalkan
dolarnya ternyata yang kita pakai 15.000. Nah, itu adalah internal factor. Nah, cara untuk kita mengeplan itu, ini ada 4 cara, sama asset adjustment, mengambil data gathering, interpersonal skill, dan juga meeting. Hampir mirip ya sama kayak tadi di charter. Asset adjustment berarti mengassign atau memanggil seorang expert atau konsultan untuk membantu kita membuat project management plan. Outputnya adalah nanti semuanya adalah project management plan atau dokumen dari project management plan. Untuk apa? Nanti untuk itu yang akan dipakai selama keberlangsungan dari project. Dan project planning ini juga nggak, tadi kan awal saya kan bikin awal terus kita kerjain project. Ini akan selalu berulang. Maksudnya berulang gimana? Saat kita sudah nge-plan terus mulai pengerjaan, dan saat pengerjaan itu pasti ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan rencana atau dengan plan. Itu kita bisa mengejas lagi, mengganti itu plannya. Kayak tadi kan misalkan asumsinya dolar itu 15.000. Ternyata saat 1 bulan itu dolar naik 17.000. Nah, otomatis kita harus merubah plannya kan. Nih, outputnya nanti tadi adalah project management plan. Project management isinya apa aja? Itu plan semua knowledge area. Ini ada scope, schedule, cost, sampai stakeholder. Dan juga termasuk project baseline, apa scope, schedule, cost, baseline. Untuk apa sih nanti dia? Ya, saya bilang guidance untuk project execution, document planning, define key, dan lain-lain. Guidance maksudnya berarti tadi. Sebenarnya kalau teman-teman kayak mungkin udah pernah nonton Lego the Movie gitu kan. Saat si Elmet atau si pemeran utamanya itu dia selalu bekerja adalah dengan melihat manual instruction. Jadi apa yang ada di manual instruction itu yang harus dikerjain. Sama kayak kita mau ngerakit Lego, kita harus baca manualnya kan. Nah itu manualnya itu adalah plan-nya. Nah, komponen dari project management itu isinya ini ada 18 seluruh scope, seluruh knowledge area dari plan, lalu baseline sampai ke development approach. Dokumen project itu apa aja? Ini ada 1, 3. Ini asumsi kalau untuk project-project besar ya, kayak tadi project membuat apartemen pasti di sini ada kayak gininya nih. Nah, itu tadi terkait dengan project management plan. Sampai sini ada pertanyaan? Mengenai pertanyaan kita lanjut. Nah, saat kita sudah mengeplan, selanjutnya apa? Kita mengeksekusi atau kita menjalankan proyeknya. Di sini ada 2 proses dalam executing project. Executing plan itu adalah executing management, executing, mendirect and manage project work, dan berikutnya adalah memanage project knowledge. Nah, apa nih? Kita lihat ya, lanjut. Nah, tadi definisinya intinya direct and manage project execution itu kita ngejalanin proyeknya sesuai dengan plan. Pastikan bahwa aktivitas itu sesuai dengan plan-nya. Nah, selama proses eksekusi itu, di situ ada proses untuk mengelola resiko, namun juga manage yang mengelola, memastikan dari scope, cost, schedule, sampai stakeholder itu di-manage dengan benar sesuai dengan plan-nya. Dan selama itu juga ada proses korektif, preventif, dan juga repair. Nah, selama mengeksekusi proyek, kita pastikan dapat nih data proyek. Misalkan seperti apa? Jadi misalkan kita proyek selama 1 bulan berjalan, kita pastikan dapat report laporan selama 1 bulan ini biaya yang dipakai 200 miliar misalkan. Orang yang
dipakai 100 orang. Dan proyeknya sudah sampai ke fondasi. Nah, itu adalah data. Di sini di Direct Managing Project Execution itu kita mengelola, memastikan bahwa apa yang kita jalani itu sesuai dengan plan. Tadi kayak misalkan eksekusi itu apa? Berarti saat kita merakit Lego itu, berarti kita baca manual instruction-nya, udah kita pasang nih, kita cari. Oh, butuh blok yang ini, butuh blok yang ini, butuh blok yang ini ya. Itu tinggal susun. Itu eksekusi, itu adalah project execution. Outputnya dari project itu, dalam eksekusi project ya apa? Outputnya adalah deliverable atau hasil atau produk jadi. Kalau misalkan kita bikin blok Lego, berarti ya Lego secara selesainya itu seperti apa sih, itu deliverable. Terus nanti outputnya adalah data, issue log, change request. Nah, maksudnya apa sih change request? Nah, ini tadi. Saat kita mengelola project, kita kan lihat sesuai dengan plan, tapi tengah jalan tiba-tiba memang ada perbedaan nih antara plan dengan yang di aktual di lapangan. Nah, itu kita bikin request untuk perubahan plan. Kayak tadi misalkan asumsi di plan itu adalah menggunakan dolar 15.000, tapi saat proses berjalan dolarnya naik 17.000, berarti ada selisih 2.000 per dolarnya. Nah, itu harus diapain? Nah, harus diapain itu namanya change request. Itu setelah kita mendirect manage project work, selanjutnya kita memanage knowledge-nya, project knowledge. Maksudnya apa sih? Maksudnya bahwa kayak tadi kan, kita tahu dari mana sih mengeksekusi project itu dari plan. Dan plan itu biasanya dari apa? Inputannya dari historical project sebelumnya. Nah, historical project sebelumnya itu adalah knowledge atau pengetahuan. Dan di sini kita manage project knowledge, kita memastikan bahwa environment dari lingkungan project itu support untuk kita sharing, share knowledge kita. Knowledge itu ada dua, eksplisit berarti misalkan dalam bentuk dokumen, terdokumentasikan ya. Jadi misalkan project management plan itu juga knowledge, project dokumen itu knowledge. SOP prosedur itu adalah knowledge dari eksplisit. Selain eksplisit ada yang taksik. Nah, taksik ini adalah pengetahuan yang bersifat pribadi yang biasanya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang nggak semua orang bisa sharingnya gitu. Makanya di sini butuh sharing session, diskusi, wawancara, itu adalah terkait dengan taksik. Kayak sekarang mungkin saya banyak juga menjelasin tentang pengalaman di dunia kerja, itu juga adalah taksik. Karena saya mungkin nggak membuat bukunya terkait, tapi saya ada di kepala saya. Nah, ini saya ngeluarin sharingnya, itu adalah mengeluarkan taksik. Manage project knowledge itu buat apa sih? Buat nanti dipakai buat mengeplan seluruh project dan juga sebagai lesson learn register atau project dokumen yang berisi tentang lesson learn atau historical yang selama project itu berjalan. Nah, tadi tools and tekniknya kita butuh juga. Nah, ini ada knowledge management, information management, information skill. Skill maksudnya apa? Berarti proses untuk penyimpanan data knowledge tadi. Makanya kayak Google Drive, Cloud, yang media penyimpanan cloud itu, atau Evernote segala macam, itu salah satu dari knowledge management. Jadi kita tahu nih dokumen-dokumen kita tuh kita taruh di mana. Nah, dokumen itu buat apa? Karena isinya kan adalah knowledge kan, ilmu pengetahuan. Nah, berikutnya setelah kita mengeksekusi,
kita lanjut ke monitoring dan controlling. Nah, ini sampai sini saya jelasin lagi berdasarkan ini ya. Saya gambarkan. Oke. Saat kita start awal kan menginitiating setting. Jadi si PM di-assign ke sini. Dia sudah otoritas untuk menjalankan proyek. Setelah itu PM membuat planning. Ini berisi dari plan seluruh knowledge area, all knowledge area, dan juga berdasarkan berisi dengan baseline dari cost, schedule, sampai scope. Nah, berikutnya CPM dan tim adalah mengeksekuting. Mereka nih membaca plan tadi ya, dan ngejalaninnya. Eksekusi plan. Semua dijalanin harus dengan plan-nya. Nah, tadi saat kita menemukan di jalan eksekusi plan ini kan, nah ada perubahan, ada perbedaan ya, varians. Ini tahu dari mana varians atau perbedaan dari plan? Ini dengan membaca data atau dalam prosesnya namanya monitoring and controlling. Di sini ada proses tadi manage project work. Monitoring, manage and monitoring project work. Di sini ada apa sih sebenarnya? Di sini ngebaca data nih. Baca dan analisa data project. Jadi si project manajernya dan tim dia menganalisa selama proses project itu berjalan. Oke, tes gimana ya? Benar, Pak. Oke, terima kasih. Nah, monitoring controlling ini kita menganalisa, membaca analisa data dan membandingkan dengan plan. Ya, tadi kita ngebaca nih, oh ternyata 1 bulan berjalan project habisnya 100 miliar. Harusnya di plan itu saat kita ngeplan 1 bulan itu harusnya habisnya hanya 50 miliar. Berarti kan ada variasi. Ada variasi atau ada perbedaan sebesar 50 miliar. Nah, ini kita analisa. Ini perbedaannya ini harus dieksekusi ya atau gimana? Nah, ini ada namanya dia namanya change request. Itu berarti ada untuk perubahan plan. Kayak tadi kan karena ini butuh
butuh pembiayaan, butuh change request, ini butuh proses persetujuan, approval. Dari mana? Nanti di proses monitoring control itu ada namanya perform integrated change control, atau butuh di situ ada approval dari DCB atau change control board. Ini isinya ada sponsor, stakeholder. Yang apa? Yang memastikan bahwa 50 miliar ini kekurangannya itu di-approve atau di-reject. Nah, mereka juga punya analisa nih. Oh, proyeknya kurang 50 miliar, harusnya di-approve enggak? Kalau di-approve, apa konsekuensinya? Kalau di-reject, apa konsekuensinya? Nah, itu yang mereka dianalisa, dibantu oleh PM. Sama seperti ini juga, teman-teman, kalau mungkin yang ngerti bola, yang tahu bola ya. Ini saya selalu mendudukannya dengan sepak bola. Teman-teman, misalkan si project manajernya atau manajernya si klub itu si Jurgen Klopp, dia butuh tambahan pemain. Kenapa? Karena di situ adalah posisi yang kurang. Nah, butuh tambahan pemain itu adalah change request tadi. Nah, ini butuh approval dari pemilik klub kan. Kenapa? Karena butuh dana. Tapi dia masih memberitahukan, ini kalau pemain ini nggak direkrut, otomatis nanti di sepanjang satu musim berjalan akan kewalahan ya kalau pemain cedera segala macam. Tapi kalau ini di-approve, kemungkinan besar kita akan memenangi piala. Nah, approval-nya ini proses ini makanya isinya adalah sponsor, stakeholder atau owner klub lah. Dia yang menyetujui, oke, boleh dibeli pemainnya, boleh enggak, atau udahlah pakai pemain yang ada. Nah, ini proses dari monitoring dan controlling. Intinya dia membandingkan plan, dan kalau ada change request, ini ada proses CCB, change control board, ini proses untuk meng-approve atau mereject dari change request ini. Oke, kita balik lagi ke slide. Tadi terkait dengan monitoring controlling. Nah, penjelasannya kalau di buku sampai disebut di buku yang di teman-teman punya, di slide yang teman-teman punya itu lebih detail. Di sini secara garis besarnya monitoring controlling itu proses tadi kita memantau project, melihat datanya, terus membandingkan dengan plan. Terus kalau ada perubahan, berarti kita membuat, kalau ada perbedaan, berarti kita harus membuat change request. Ya, saat project monitoring controlling itu kita butuh expert judgment, analitik teknik, project information. Nah, ini PMIS ini project ini software terkait ke data-data pengelolaan project. Misalnya ini kayaknya biasanya web based lah. Isinya dashboard atau grafik-grafik terkait perjalanan dari project. Tadi setelah monitoring control project work, tadi ada variansinya, ada perbedaan, dan kita bikin change request. Nah, change request ini dikelola di perform integrated change control. Di sini terdiri dari
ini saya bilang, ada change control board. Dia meninjau permintaan perubahan itu disetujui atau ditolak. Nah, dalam change control board ini ada termasuk customer, expert, sponsor, dan juga project manajernya sendiri. Nah, di sini tadi kalau difokuskan jika memang ada perbedaan perubahan yang dianggap perlu agar proyek itu bisa tetap berjalan. Dan itu prosedur formal ya, jadi harus di-approve atau di-assign, ditandatangani oleh sponsornya kalau change request-nya itu ingin dieksekusi. Nah, change control itu ada 3, mengkonfigurasi atau mengidentifikasi konfigurasi, melihat status accounting-nya, dan juga memverifikasi dan audit. Jadi, mesti memastikan, memverifikasi, benar nggak sih change request itu memang harus dibutuhkan. Oke, tadi udah kita menginitiating. Setelah menginitiating, project manager membuat plan dari untuk keseluruhan project, agar bisa dijalankan selama proyek itu berlangsung. Terus kita mengeksekusi, menjalankan apa yang sudah direncanakan dari proyek. Selama proyek eksekusi ini kita mengevaluasi, monitoring, kalau ada perubahan, perbedaan antara yang data di lapangan dengan plan yang sudah dijalankan. Nah, kalau ada perubahan, perbedaan data di lapangan, berarti kita butuh change request. Nah, change request ini di-handle oleh perform integrated change control. Selanjutnya, nah ini. Saat proses itu project udah mau berjalan, misalkan tadi project bikin apartemennya selama 1 tahun, sudah sampai ke bulan ke-12, sudah jadi nih gedungnya. Nah, ini proses closing. Maksudnya berarti udah serah terima dengan customer, disetujui, dan di-approve secara formal. Di sini ada proses verifikasi, jadi namanya serah terima. Jadi kayak bentuk checklist, mengecek scope di awalnya apa aja sih, misalkan fondasi, segala macam, oke sudah sesuai checklist. Terus ada pengetesan, misalkan cari pengetesan gempa segala macam, oke sesuai. Udah ditandatanganin, di-approve secara formal. Kenapa? Karena di situ menandakan bahwa proyek itu selesai dan PM telah selesai menyelesaikan proyek, tim membernya bisa segera dirilis, kontrak-kontrak terkait vendor itu juga sudah dibayar semua kontrak-kontraknya, proses berarti proyek sudah bisa dianggap selesai. Saat kita meng-close satu proyek, inputnya apa? Ada nih, mesti sama aja ya, memang tetap butuh project plan. Kenapa? Karena di situ kan ada prosedur-prosedur terkait apa aja sih yang mesti di-approve, apa aja yang mesti dicek. Nah, ini ada accepted deliverable, berarti ya produk jadi si project itu bisa dianggap selesai. Terus tekniknya, ya sebagai judgment bisa jadi kita meng-hire, mensewa konsultan, menganalisa teknik dan juga ya meeting sih, ngobrol bareng seluruh stakeholder, kita memastikan bahwa proyek itu selesai. Outputnya apa sih? Ya final product atau service yang udah jadi. Oke, sampai aset update berarti ya tadi penandatanganan surat perjanjian yang sudah disetujui seluruh pihak. Itu diarsipkan, disimpan dalam lesson learn register namanya. Nah, kesimpulannya makanya project integration itu tadi kita menggabungkan seluruh komponen project agar apa? Agar tercapai yang ingin ditujukan dari suatu project. Dan ini adalah tanggung jawab dari si project manajernya. Makanya kalau dia bisa menjalankan integration management ini, kemungkinan besar project itu akan sukses. Tapi kalau dia gagal untuk mengintegrasikannya ya
mungkin proyek akan fail di tengah jalan. Oke, itu semua terkait kuliah kita hari ini, dan ini adalah tugas teman-teman untuk perkuliahan di minggu ketiga ini. Teman-teman ditugaskan untuk membuat proyek charter, tadi yang saya bahas juga di awal, terkait proyek yang mungkin bebas, bisa yang sudah di jalan atau yang sedang berjalan. Teman bisa nyari referensi dari manapun. Silakan ditulis tangan dengan 4, jumlah halamannya bebas, menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya ada di LMS, ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa Inggris. Kalian bisa lihat template-nya di sana. Nanti tolong di-scan dan dikumpulkan PDF di form ini ya. Nanti saya share juga di grup WA. Temanya proyek itu juga bebas, komunikasi, sipil, IT, mungkin dan lain-lain. Oke, dari saya seperti itu. Mangga jika ada pertanyaan. Oke, jika tidak ada. Berarti ada kuisnya Pak hari ini? Kuis tetap ada juga. Kuis ada di LMS ya. Siap, Pak. Oke, siap-siap. Kalau ada misalkan kesusahan atau ada error-error dari kuisnya, misalnya kadang-kadangnya dapat info dari kelas sebelumnya, kadang kuisnya LMS-nya suka error, mangga diinfokan saja di grup, mungkin nanti kita akan cari solusinya. Oke, tolong di open video teman-teman sebagai mau saya capture sebagai bukti kita kehadiran kuliahnya. Kita ada 38 orang. Oke, 1, 2, 3. Ini halaman pertamanya. Halaman keduanya, silakan. 1, 2, 3. Berikutnya terkait partisipannya, saya capture juga. Oke. Sip. Terima kasih, teman-teman. Saya stop recording.